Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pagi ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan telah tolong kita di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan ini. Dalam situasi yang sulit ini. Untuk itu saya dan saudara harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Mari kita datang pada Tuhan untuk mengucapkan syukur atas segala yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita datang pada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih kami atas seluruh berkat, anugerah, penyertaan, pertolongan, dan perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pagi ini kami akan mulai ibadah kami. Kami mohon hadirat Tuhan turun atas kami dimanapun kami berada dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan awali ibadah pagi ini dengan mengangkat satu pujian bagi Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Kami
kudus, ku sembah kudus. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah. Amin. Karena hanya Engkaulah Allah dan Juru Selamat bagi kami. Kami buka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus, kita tahu Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Karena Dia yang senantiasa selalu menyertai kita, selalu memimpin dalam perjalanan hidup kita. Kita akan angkat satu pujian, Kaulah segalanya bagiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Saudara-saudara, sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan ada di antara kita. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpullah dalam nama Yesus. Undanglah Yesus hadir dalam ibadah di rumah kita masing-masing, supaya kita merasakan dan melihat kehadiran Tuhan. Tuhan mendengar doa kita semua. Marilah kita berdoa buat firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah sesembahan kami datang kepadamu, memohon berkat-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Oleh firman-Mu kami disembuhkan, oleh firman-Mu kami dikuatkan, oleh firman-Mu kami diteguhkan, oleh firman-Mu kami dihiburkan. Datanglah ya Tuhan, pimpinlah kami dari awal sampai penghabisan. Roh hikmat, roh pewahyuan, akal budi, turunlah di atas kami semua, sehingga kami beroleh anugerah di atas firman Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pagi ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan seperti ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah Yesus naik ke sorga, berpisah dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, maka murid-murid itu meninggalkan Bukit Zaitun dan mereka masuk berkumpul di kota Yerusalem untuk memenuhi perintah Tuhan Yesus bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem menunggu janji Bapa, ialah janji dari tempat maha tinggi, yaitu pencurahan Roh Kudus, seperti ia sudah katakan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Satu kali Yesus dikala mereka sedang selesai makan, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menunggu janji Bapa, ialah baptisan Roh Kudus. Jadi selesai mereka berpisah di Bukit Zaitun, murid-murid pun berkumpul di Yerusalem. Alkitab berkata mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Maka khotbah saya hari ini temanya adalah doa yang efektif menantikan janji Tuhan. Sekali lagi yang kita mau renungkan hari ini adalah doa yang efektif dalam menantikan janji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan belajar
bagaimanakah murid-murid berdoa, menantikan janji Bapa, dan hingga pada hari ke-10 Allah mencurahkan rohnya. Itulah yang kita kenal dengan Pentakosta. Sehingga setelah mereka berdoa, setelah mereka berseru kepada Tuhan, Roh Kudus pun dicurahkan di atas mereka. Itulah yang akan kita renungkan hari ini. Apa yang mereka lakukan, doa seperti apa yang mereka praktekkan, sehingga janji Bapa yang dijanjikan kepada mereka menjadi nyata dalam hidup mereka. Saudara-saudara, saya menemukan beberapa kebenaran. Yang pertama, doa yang efektif yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah doa yang bertekun. Doa yang bertekun. Doa yang bertekun adalah doa yang dilakukan dengan setia. Doa yang bertekun adalah doa yang dilakukan tidak jemu-jemu. Doa yang bertekun adalah doa yang dilakukan dengan tidak bosan. Mulai dari hari ke-40, selama 10 hari, murid-murid bertekun berdoa. Mereka sehati, mereka tidak bosan, mereka setia dari pagi, siang, malam selama 10 hari. Mereka tidak pernah menduga bahwa hari ke-50 Allah akan menurunkan Roh Kudus di atas mereka. Yang mereka lakukan adalah bertekun di dalam doa, menanti dan menanti sampai Allah mencurahkan rohnya. Saya ulangi, doa yang bertekun adalah doa yang setia, doa yang tidak jemu-jemu, doa yang tidak bosan, doa yang dilakukan dengan pengabdian yang kudus, yang penuh harapan, penuh iman, dalam penantian yang tidak pernah jemu-jemu di hadapan Allah. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang doa yang tidak jemu-jemu di dalam kitab Lukas pasal 18. Dalam kitab Lukas 18, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang doa yang bertekun, doa yang tidak jemu-jemu, doa yang tidak bosan. Izinkan saya baca kisah itu, ditulis seperti ini, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ia berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Seorang hakim yang lalim ditemui oleh seorang wanita janda yang terus-menerus meminta pertolongan hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim itu berkata, "Memang aku tidak takut kepada siapapun. Tetapi oleh karena ia terus-menerus datang, ia terus-menerus menemui aku,
ia terus-menerus meminta kepadaku, maka aku akan membenarkan wanita janda ini. Kalau tidak, mungkin satu kelak ia akan berbuat sesuatu yang jahat kepadaku. Yesus menegaskan dari cerita ini dengan berkata seperti ini, tidakkah Allah membenarkan pilihannya? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Doa yang bertekun adalah doa yang diserukan siang malam kepada Allah dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada kebosanan, tidak ada keraguan sedikit pun apakah Tuhan akan menjawabnya. Demikianlah murid-murid Yesus. Mereka terus-menerus berseru kepada Allah siang dan malam. Saya ulangi sekali lagi. Mereka berdoa siang dan malam berseru ke sorga. Tidak menduga-duga kapan Tuhan akan menjawab. Mereka hanya setia melakukan perintah Allah. Saudara-saudara, ada banyak doa seperti ini sekarang hilang dari antara orang percaya. Kalau mereka sudah berdoa pagi, mereka merasa sudah cukup. Atau kalau mereka berdoa malam, mereka merasa sudah cukup. Yesus mau agar kita berdoa bukan saja pagi, bukan saja siang, tapi pagi dan siang dan malam teruslah berseru kepada Tuhan dengan percaya bahwa Allah sanggup dan Allah mau mendengarkan doa kita. Haleluya. Itu doa yang bertekun, yang dinaikkan dengan iman siang dan malam, pagi, siang dan malam, terus menerus dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa itu. Saudara-saudara, satu kali bumi tidak ada hujan selama 3,5 tahun di zamannya Elia. Saudara-saudara, Elia pun berdoa, maka turunlah hujan. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 14. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul di laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Elia berdoa untuk hujan supaya turun karena sudah 3,5 tahun hujan tidak datang. Ia melakukannya 1 kali, hujan tidak datang. Ia melakukannya 2 kali, hujan pun belum turun. Ia melakukannya 3 kali, juga tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Elia bertekun melakukannya terus-menerus sampai ke-7 kali. Maka hujan pun turun dengan derasnya. Saudara-saudara, kalau saja kita bisa berkata, andai kata Elia hanya berdoa hanya 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan ia tidak bertekun, maka hujan tidak akan pernah datang. Oleh ketekunannya berdoa dan tidak berhenti sampai hujan turun, maka ketekunannya membuahkan hasil yang luar biasa. Saya mendorong agar kita menjadi jemaat yang tekun berdoa. Daud juga mengalami yang sama. Saudara-saudara, Daud adalah salah satu raja yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dia raja yang paling dekat dengan Bapa. Hubungannya dengan Bapa di sorga ditulis dalam Mazmur-Mazmurnya. Kalau kita meneliti Alkitab, kedapatanlah bahwa Daud juga adalah seorang yang bertekun dalam doa. Itulah sebabnya hubungan Daud begitu dekat dengan Tuhan. Itu dapat dibaca di dalam Mazmur pasal 5 ayat 3 berkata, Tuhan,
pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara-saudara, itulah tindakan Daud dalam doanya kepada Allah. Ia menunggu-nunggu, ia tidak bosan, ia tidak jemu-jemu, ia terus menantikan Tuhan sampai Tuhan datang menjawab doanya. Doa yang efektif adalah doa yang bertekun. Saudara-saudara, doa yang efektif yang kedua adalah doa yang dilakukan dengan sehati. Doa yang sehati adalah doa yang bersatu seorang dengan yang lain. Doa yang seia sekata. Bukan doa yang egois untuk kepentingan sendiri-sendiri. Tapi doa yang seia sekata. Doa yang satu maksud. Doa yang satu permohonan. Doa yang satu kehendak di hadapan Allah. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dalam terjemahan lain, dan juga aku beritahukan kepada kalian, jika di bumi ini dua orang dari kalian bersehati meminta, maka Bapakku yang di sorga akan mengabulkannya. Doa yang dinaikkan dengan bersehati, doa yang dinaikkan dengan bersehati adalah doa yang efektif, adalah doa yang mahal, adalah doa yang berharga di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberi jaminan, kalau doa dinaikkan dengan bersehati, kalau doa dinaikkan dengan kesepakatan yang kudus, maka Bapa di surga akan mengabulkan doa mereka. Ada jaminan bahwa doa yang dinaikkan dengan sehati, jawabannya adalah pasti dari Bapa di dalam sorga. Beberapa ayat menegaskan kepada kita bahwa kesehatian itu besar kuasanya. Beberapa ayat di dalam Alkitab menegaskan bahwa doa yang sehati itu besar kuasanya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kesehatian, kesejiwaan, kesatuan mereka mengakibatkan suatu hidup yang penuh dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, kesehatian besar kuasanya. Doa yang dinaikkan dengan hati yang bersatu begitu besar kuasanya. Karena itulah kehendak Allah, kita semua harus bersatu. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 2 Korintus 13 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna,
terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada janji Tuhan yang begitu lugas dan tegas. Bagi mereka yang sehati, bagi mereka yang mengusahakan hidup mereka sehati sepikir, Tuhan Allah yang penuh dengan kasih karunia akan menyertai mereka. Doa yang efektif adalah doa yang dinaikkan dengan sehati. Doa yang dinaikkan dengan satu roh. Maka saya mohon, setiap kali kita sekarang beribadah di rumah kita masing-masing, berdoalah dengan sehati, saling mendoakanlah dengan sehati. Maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Bapa di sorga akan mengabulkan doa-doa kita. Dua orang sepakat di dunia ini memohon, meminta kata Tuhan Yesus, maka Bapa di sorga akan mengabulkan doa mereka. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimanakah doa yang efektif menantikan janji Tuhan? Doa yang efektif yang ketiga adalah doa yang dinaikkan secara bersama-sama. Kekuatan dari doa bersama kita bisa lihat di dalam kisah cerita pada waktu Yakobus dan Petrus dipenjarakan oleh Herodes. Kira-kira tahun 63 Masehi, penganiayaan terhadap jemaat sangat gencar. Yakobus sudah dibunuh. Lalu Herodes menyuruh untuk menangkap Petrus, dipenjarakan, dijaga dengan ketat, supaya besok sesudah Paskah Petrus pun akan dibunuh. Saudara-saudara, cerita itu ada di dalam Kisah Rasul 12. Saya akan baca. Perhatikanlah dengan seksama apa yang terjadi kalau ada doa bersama-sama dinaikkan dengan iman kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kata kuncinya pada ayat ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menebuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku."
Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar saya katakan kalimat ini. Saudara harus percaya, dengan doa segala sesuatu menjadi mungkin. Dengar saya ulang, saudara dan saya harus percaya, dengan doa segala sesuatu menjadi mungkin. Apa yang bisa dilakukan oleh Allah dapat dilakukan oleh doa. Oleh karena pada satu kali kita berdoa, pada satu saat kita berdoa, kita sedang meminta Tuhan bekerja di dalam kita, bekerja melalui kita, bekerja memberkati kita. Berdoalah dengan bertekun, berdoalah dengan sehati, berdoalah dengan bersama-sama. Maka doamu menjadi efektif menantikan janji-janji Tuhan. Haleluya. Saya puas mengatakan ini kepada saudara-saudara hari ini. Kalau seluruh jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Bukit Sion Immanuel mempraktekkan ini dengan tidak jemu-jemu, kita akan melihat Tuhan turun menolong kita. Kita akan lihat malaikat Tuhan menolong kita. Kita akan lihat Kristus akan datang menyertai kita. Mari kita sepakat berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengabulkan doamu. Tuhan membuat engkau bergairah berdoa. Saudara-saudara, kami berdoa paling tidak 2, 3, 4 kali setiap hari, memohon anugerah Tuhan bagi jemaat ini dan bagi kehidupan kami. Kami telah melihat berkat Tuhan menolong kami. Kiranya hal yang sama Tuhan lakukan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau. Anugerahnya tersedia bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajarlah kami berdoa seperti Engkau telah berdoa. Ajarlah kami percaya seperti Engkau telah menunjukkan percayamu kepada Bapa. Tuhan, ajarlah kami memohon seperti Engkau sudah memohon. Ajarlah kami berseru seperti Engkau juga telah berseru kepada Bapa. Bapa kami yang baik, tolong kami semua. Kami memerlukan Engkau setiap hari. Tolonglah kami, jamahlah kami, berkatilah kami. Hiburkan kami. Di tengah-tengah pencobaan yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Kami perlu pemeliharaanmu. Kami perlu pertolonganmu. Kami perlu perlindunganmu. Tuhan berkatilah jemaatmu. Ada banyak di antara kami yang diberhentikan dari pekerjaan oleh karena pandemi virus corona Tuhan. Diberhentikan, dirumahkan sementara dengan tidak mendapat gaji. Tetapi Engkau adalah Jehovah Jireh. Kami memohon, peliharalah kami secara rohani, secara jasmani di dalam nama-Mu. Lindungi kami dari segala yang jahat. Seruan anak-anak kami sampailah kepada Bapa. Berkatilah kami semua Tuhan, karena kami percaya kepada-Mu.
Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah dalam nama-Mu. Kalau ada yang susah, hiburkanlah dalam nama-Mu. Kalau ada yang lemah, kuatkanlah dalam nama-Mu. Semua anugerah yang dijanjikan oleh Bapa bagi orang-orang percaya, dicurahkanlah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan nanti satu kali kelak kita akan kumpulkan ke dalam rumah Tuhan. Kasihilah Tuhan seumur hidupmu, maka engkau akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Haleluya, haleluya. Angkatlah tanganmu dua-dua dan marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah imanmu kepada Kristus Yesus. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai berjumpa minggu depan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.